yang enggak gitu. Justru karena ini bisnis yang enggak common, agak sulit ngebayanginnya. Nah, kalau misalkan gue ngajarin semua materi ini, akan sulit gitu kalau misalkan dari kaliannya memang nggak ada penasarannya ke arah sana gitu. Jadi yang pengen gue tanya sekarang adalah kalau dalam kaitan yang di jalan tol, apa sih yang pengen kalian tahu gitu? Cara ngitung apa, cara mengkaji apa, anything lah gitu. Coba dibayangin kalau jalan tol gitu. Pengen tahu apa sih? Kalau saya pengen tahu dari awal kontraknya sampai selesai, Pak. Sampai selesai konstruksi. Kontraknya. Iya. Oke, boleh boleh. Apalagi apalagi? Yang lain ada gak? Kalau Gua dari gua saya tampung sih dulu. Pak, eh, cara untuk investasi di jalan itu gimana? Kan kalau misalkan di luar itu bisa pakai Sorry sorry. Kok di gua agak bergema ya? Boleh ulang nggak? ya masih bergema Pak. Yang lain dengarnya gimana? Kalau gua sih masih bergema ya. Kalau sekarang masih Oke, masih bisa kedengeran. Terus terus. kalau saya sendiri sih lebih ke ini Pak, cara investasi di dalam proyek itu gimana? Soalnya kalau yang saya lihat di sini konsep itu kan pasti dong sendiri bisa berbeda ya pas bisa kemudian itu kalau di dalam itu ya selain masuk ke ada Oke, yang gua bisa dengar tadi cuma intinya investasi jalan tol gimana gitu ya. Sisanya itu agak ini melatih. Jadi kalau emang bisa di chat, chat aja nggak apa-apa ya, biar lebih jelas ya. Cuman tadi yang gua nangkap kurang lebih investasi ya. Jadi pertama tadi soal kontrak konstruksi, kedua soal investasi. Oke, apalagi apalagi. Oke, sambilan yang lain mikir kalau masih ada, ini gue sambil jawab aja ya. Jadi emang banyak bidang ya, tentunya ya kalau di perusahaan itu banyak departemen. Kebetulan gue nggak tahu deh, kalian ada juga nggak mata kuliah yang diajarin oleh orang jasa marga selain ini? ya Pak. Ada, Pak. Nah, siapa aja dan mereka ngajarin apa? Kurang lebihnya Kalau aja. di kita ada 3 matkul, Pak, kalau nggak salah. Ini kan manajemen pengumpulan tol. Betul. Terus ada manajemen proyek jalan tol, manajemen manajemen proyek ya, iya kalau nggak salah. Itu ada Bu Aulia sama Pak Salman. Terus ada Oh pengadaan iya. tanah, Pak Wahyu sama Pak Johan. Udah, Pak, itu Oke, aja. siap. Sebenarnya memang, oke, ini tadi gue juga baru ingat sebenarnya emang di jasa marga gue baru ingat juga banyak yang ngajarin. Nah, tadi itu kontrak konstruksi sebenarnya kan harusnya diajarinnya di manajemen proyek dari Aulia sama Salman. Mereka berdua kebetulan satu angkatan sama gue juga. Tapi kalau ngomongin sekilas saja ya kontrak konstruksi, eh, jadi memang di jasa marga ini kita itu tuh bukan bidangnya konstruksi sebenarnya. Kita ini tuh ahlinya itu operasiin jalan tol. Tapi untuk mengoperasikan jalan tol itu tentu perlu dibangun dulu, benar ya. Nah, dibangunnya ini kita pun tenderin lagi ke general kontraktor. Ada banyak, ada PP, Wika, Waskita, gitu ya. HK juga ada. Nantinya mereka yang bangun. Jadi, kalau ngomongin kontrak konstruksi ini tuh sangat temporary ya, hanya untuk ngebangun aja yang kurang lebih paling lamanya itu 5 tahun, tapi mostly 2 sampai 3 tahun kontrak
konstruksi, setelah beres kita operasiin. Jadi kalau mau nanya ini, pertama itu ada di manajemen proyek, tapi kalaupun gue bahas sekilas, itu bukan main bisnisnya sih Jasa Marga gitu. Karena kita lebih ke ownernya jalan tol yang setelah dibangunnya barulah itu kerjaan kita. Kita mikirin em, pasang tarif berapa, terus untuk operasi dan pemeliharaannya itu biayanya kita yang pikirin, harus sehemat mungkin, tapi juga harus sesuai sama standar gitu ya. Karena kalau jalan tol ini ada standarnya, nggak boleh ada lubang lebih dari 24 jam, kita harus tutup, nggak boleh ada prasarana-prasarana yang penting yang mengakibatkan kecelakaan yang fatal kalau nggak ada, kayak guardrail yang besi itu yang tengah-tengah jalan, kayak marka harus jelas, lampu nggak boleh mati, gitu-gitu. Jadi, tapi kalau emang tadi bahas soal kontrak konstruksi, ya sebenarnya kayak kontrak pada umumnya aja sih, yang harusnya di semua bisnis yang kaitannya itu perlu konstruksi bangunan, itu kurang lebih harusnya sama. Mau kita developernya si jadi Sumarekon atau BSD, dia developer gitu, dia yang punya lahan, dia pengen ngembangin ini lokasi, planningnya kayak gimana. Mereka hire lah kontraktor gitu. Ya sama, kita developernya jalan tol, kita tahu nih mau ngembanginnya ke arah mana, kita hire lah kontraktor gitu. Nah, em, kontraknya detailnya seperti apa, menurut gue sih akan sangat general sih, maksudnya nggak ada yang spesifik membedakan kontraknya di jasa marga dengan bisnis lain gitu ya. Ya harusnya sih nggak ada bedanya sih. Cuman detailnya seperti apa kayaknya lebih baik nanti di manajemen proyek dari Aulia sama Salman gitu. Cuman kalau cerita dikit, karena gue juga basicnya itu bukan di manajemen pengumpulan tol awalnya, gue juga di proyek proyek di Manado Bitung, ya 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 itu tadi 5 tahun baru selesai. Aduh detailnya mendingan di manajemen proyek sih kalau menurut gue. Tapi memang harusnya kalau kalian yang sipil ini apalagi eh, fokusnya lebih ke non lalin ya, karena kan emang manajemen pengumpulan tol ini menurut gue terlalu lalin gitu, terlalu traffic. Mungkin orang-orang yang concernnya ke arah lalin itu akan lebih lebih tertarik sama pengumpulan tol gitu. Apalagi ini lalin yang spesifik ke jalan tol gitu ya. Tapi kalau kalian emang lebih sukanya ke arah konstruksi, memang kelasnya Aulia sama Salman, kalian lebih gali aja gitu. Ya balik lagi, karena di Jasa Marga ini udah cukup besar, udah sangat besar gitu ya. Jadi untuk pengumpulan tol ini emang fokusnya semua yang kaitannya sama transaksi di gerbang tol. Ya, ibaratnya kalau pengumpulan tol itu kayak kasir lah gitu. Dalam 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 food court gitu ya. Ya, gimana cara kasir ini sistemnya gimana, semua tenan ke dia dulu, terus baru nanti, maksudnya kan semua orang kan bayar dulu nih ke kasirnya, nanti baru kasirnya itu ngebagi-bagi sesuai tenannya. Ya kurang lebih tuh pengumpulan tol di jasa marga itu kayak kita ngomongin kasirnya di food court gitu lah. Emang kita lebih fokus gimana cara manajemen transaksinya di food court itu. Tapi kalau manajemen proyek, yaitu ngomongin gimana cara ngebangunnya gitu kan. Ngebangun si food courtnya, dekornya gimana, kontrak sama setiap subkon-subkonnya gimana gitu. Gimana? Menjawab nggak kira-kira? Menjauh sih, Pak. Tapi kalau yang mau didetailin dari awal, benar-benar dari awal, apa, pelelangan investor itu, Pak, Oh, dari yang siap. zaman nanti ending-endingnya pemerintahnya bakal OP banget, Siap, gak siap, ngeluarin siap. duit tapi bakal punya itu atol gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik sih memang. Jadi sebenarnya ini kalau kita ngomongin departemen, itu departemen di nama jasa marga itu namanya EPL, Engineering Planning lah pokoknya. Nah, mereka itu yang mikirin mau ikut tender atau mau ngajuin proyek gitu. Jadi pertama banget adalah ada dua jenis
tender nih, unsolicited sama solicited. Itu bahasa Inggris, tapi intinya adalah solicited itu adalah prakarsa gitu ya. Jadi prakarsanya itu oleh pemerintah. Intinya solicited adalah proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Inisiasi artinya apa? Dia yang ngajuin, dia yang punya ide duluan, ini ruas ini nih bagus. Kalau unsolicited, itu adalah proyek yang kita yang ngusulin. Pemerintah nggak ada ide sama sekali buat ngebangun ini, tapi BUJT itu simpel adalah perusahaan yang main di jalan tol, itu yang maju ke pemerintah. Gue mau dong bangun di ruas ini. Menurut lo gimana? Oke atau enggak? Itu pertama itu dulu. Tender itu ada dua. Oke. Setelah itu akan berjalannya sama. Dua jenis ini tuh proses tendernya akan sama gitu. Nanti dari oke setelah disetujuin pengajuannya oleh pemerintah, ya udah pemerintah tetap akan tender anyway juga gitu buat ngelihat siapa yang menang. Cara tendernya nanti ya dilihat lagi. Semua semua peserta akan ngitung investasinya berapa, tarifnya di berapa. Ingat ya, yang gue bilang kemarin, di sini tuh perusahaan itu eh, berdiri sendiri gitu. Dia akan menghidupi hidup perusahaannya sendiri, artinya dia akan ngitung investasinya berapa, makin gede investasinya dia makin berharap pendapatannya tinggi juga untuk balik modal BEP kan. Artinya apa? Ya lomba-lombaan nih nanti nih setiap peserta dia ngitung biaya investnya. Harusnya kalau mau menang adalah dia yang bisa ngasih lihat gue investasinya tuh akan murah nih. Gue tahu cara konstruksinya yang murah gimana, hematnya gimana, tapi terbangun jalan tol sepanjang ini, artinya nanti pendapatannya pun bisa nggak segede itu gitu karena ya dong modalnya rendah, pendapatan gue juga nggak perlu tinggi gitu. Gue bisa balik modal dengan tarif pendapatan ngomongin tarif gitu kan. Pemerintah pasti pengennya ruas mana yang bisa implementasi tarif yang paling rendah dong gitu sehingga masyarakatnya nggak kemahalan bayarnya. Tapi nanti ini akan jadi bumerang nih kalau misalkan kita sebagai peserta ngasih investasi yang kemurahan, tarif yang kerendahan, kalau itu nggak sesuai sama realisasi gitu kan, tiba-tiba realisasi investasinya bengkak, tarifnya jadi tinggi, itu nanti bisa jadi temuan BPK gitu. BPK ini kan Badan Pemeriksa Keuangan. Since kita ini um, ada keterlibatan dana pemerintah karena kita BUMN, pasti dana pemerintah juga ada, anggaran APBN lah segala macam, pasti akan disorot sama BPK. Akan jadi pertanyaan, kenapa lu tendernya jauh banget planning sama realisasinya? Apakah ada indikasi kecurangan segala macam? Itu pun em, itu juga permasalahan lain. Permasalahan paling pertamanya adalah ya lu berarti akan dikasih tarif yang segitu. Lu ngajuinnya tarif 1.000. Tapi setelah lu hitung-hitung investasinya tinggi, gue perlu tarif 2.000 per kilometer. Ya worst case-nya adalah ya pemerintah nggak mau tahu. Lalu kan ngajuinnya 1.000 gitu. Kita harus hidup dengan 1.000 per kilometer padahal di investasinya tinggi. Nah, makanya di sini meskipun kita pengen menang, tapi juga nggak bisa yang ngasal ngebit gitu, bid ngasal ngapa ya, ngasal ngasal lelang gitu. Nah, setelah setelah dilelang, teknis lelangnya banyak lah ya. Maksudnya nggak perlu kita bahas sampai administrasi atau runtutannya gimana, tapi itu panjang gitu. Intinya nanti ada nanti ada em, sampai presentasi-presentasi, ngebahas desain. Ya pokoknya dokumennya ini kurang lebih aja lah ya buat gambaran kalian juga gitu. Kurang lebih ini kayak gini nih. Ini kebetulan juga emang kita lagi ada lelang juga nih Bogor Serpong. Nah, ini bocoran nih buat kalian nih. Nah, ini kan cukup cukup internal ya. Nah, Bogor Serpong ini, aduh. Bogor Serpong ini. Nah, ini kurang lebih lah dokumen-dokumen yang kita perlu untuk tender. Pertama, ada buku ketentuan umum, terus spesifikasi teknis jalan tolnya nanti mau gimana gitu. Spesifikasi teknis ini ngomongin kualitas
yang akan dikasih oleh em, peserta gitu. Lo akan kasih spek yang seperti apa sih di Bogor Serpong ini. Dasar-dasarnya ada semua. Nanti kita akan bilang kayak, aduh ini panjang banget sih. Nah kayak gini lah, mutu beton tiang bornya gue akan kasih kado 50, selam sekian, jarak antar tiangnya gimana nanti, tiang pancangnya faktor safety gue 2,5, aman banget kan gitu. Fondasi, wah banyak banget lah. Ini sangat teknis. Ini kalau kita ngomongin spesifikasi teknis gitu. Ini kualitas jalan tol yang kita garantikan gitu, yang kita kasih kali 500 katakan sekian gitu ya. Nggak ngomongin soal spesifikasi teknis doang, kita juga nanti akan ngasih tahu desain. Kita kasih lihat desainnya itu akan seperti apa sih yang kita usulin. Tiap peserta mungkin akan beda gitu. Karena intinya adalah Bogor Serpong. Udah intinya lo menyambung Bogor sama Serpong, terasanya mau gimana ya lu pikirin lah gitu. Aduh, ini berat banget sih yang ini, yang desain filenya. Oke, ini lama. Pokoknya intinya desain itu ngomongin kayak plan profil. Udah pernah denger plan profil, cross section? Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kalau gambar-gambar desainnya ya. Buka. Nah, ini case-nya adalah pemrakarsanya itu bukan dari pemerintah. Lihat ya di sini ya, Konsorsium Bogor Serpong itu pemrakarsa. Jadi sebenarnya ini namanya unsolicited. Jadi yang mengajukan itu tuh justru dari bukan pemerintah gitu. Nggak ada yang kebuka lagi. Oh, gelap semua ya. Di kanan juga gelap ya? Hitam semua ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, intinya sini gambar aja sih. Cuman gambar, ada STA, ada simpang susunnya di mana aja, akses keluar masuknya gimana, gitu lah ya. Ntar, ntar kalau kebuka, aku kasih lihat nih. Oke, lanjut ya. Desainnya, oh ini ada nih yang udah kebuka nih. Ya udah deh. Nah ini bocoran nih buat kalian nih. Bakal kayak gini nanti Bogor Serpong. Dari Bogor itu nyambung sama Bogor Ring Road. Nanti akan keluar itu di dekat-dekat ICE BSD kurang lebih lah. Jadi ada akses baru. Nah, Bogor Serpong ini tuh kalau kalian tahu JOR, JOR itu kan melingkar gitu ya. Terus ada lagi sekarang JOR 2. Jadi maksudnya lingkaran tuh lebih meluas. JOR 2 itu tuh yang Kunciran Serpong, Serpong Pamulang, tahu? Kunciran Cengkareng. Pokoknya dari bandara itu udah mulai melingkar lagi, apa lingkaran lebih kedua lagi. Nah, Bogor Serpong ini adalah jor yang ketiga, kan. Jadi lingkaran yang lebih luar lagi daripada jor 2. Jadi kalau urutannya itu dalam kota itu nggak terlalu melingkar, cuman kurang lebih dalam kota itu tuh juga hitungannya em, ya lumayan melingkar lah gitu, melingkar.
Habis dalam kota ada jor, habis jor jor 2, habis jor 2 jor 3. Nah, ini tuh bagian dari jor 3. Nanti ini di sini akan nyambung lagi ke atas Serpongnya gitu lah. Nanti Bogor ini pun bisa nyambung lagi ke Cikampek gitu. Jadi nyambung lagi. Ya kurang lebih ini adalah gambar yang akan disubmit. Ini juga dokumen dari lelang juga gitu. Nah, ini spek jalannya akan seperti apa gitu. Bahu luar, lebar berapa, desainnya, drainasenya seperti apa, drainasenya akan segede ini. Itulah spek-spek yang kita janjikan dalam lelang gitu. Ya kurang lebih ada tujuh dokumen lah ya. Dokumen AMDAL-nya ini ngomongin soal lingkungan, terus studi kelayakan itu ngomongin soal investasinya itu layaknya gimana, lalin, ini ngomongin lalin juga di sini. Dah, setelah lelang nih, kita lelang pengusahaan jalan tol, nanti akan ada bentuk PPJT. Itu namanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Udah menang siapa, kita tanda tangan PPJT, itu perjanjian dengan pemerintah, gitu kan. Nanti setelah PPJT tanda tangan, udah dapet nih perusahaannya, BUJT udah dapet hak untuk konsesi ruas tersebut. Terus ngapain setelah udah dapet? Gantian kita yang tender. BUJT-nya yang tender ke kontraktor. Nih, gue udah ada proyek, gue tender lagi. Siapa nih yang mau ngambil dan lu bisa ngebid berapa biaya konstruksinya? Karena di sini tuh biaya konstruksi itu udah kita hitung, gitu ya. Udah kita hitung, itu adalah batas atasnya biaya investasi di konstruksi, gitu. Jadi investasi itu ada banyak ya. Biaya investasi itu terdiri dari banyak, ada biaya konstruksi, biaya konsultan, biaya desain, biaya konsultan perencana, supervisi, pengendali mutu, ada banyak gitu. Nah, untuk konstruksi ini kita lelang ke kontraktor. Nanti untuk konsultan supervisi, kita pun lelang lagi. Siapa nih pengawasnya nih? Batas atas gue sekian. Yang bisa menang yang paling rendah harganya. Gitu. Udah setelah setelah kita udah lelang konstruksi, ya udah kita kontraktor. Kita konstruksi. Kontrak kayak biasa. Ini panjang lah kelayakannya. Harusnya sih ada sini biaya konstruksi di sini. Ini contoh PPJT, jadi udah menang nih. Di sini udah menang. Yang tanda tangan nanti antara BPJT sama, karena BPJT ini kan pengatur jalan tol, sama BUJT-nya. BUJT ini perusahaan jalan tolnya ya. Udah menang nih. Ini ntar amandemen-amandemen doang. Sebenarnya harusnya ada lagi, ini kan amandemen 12 ya. Sebenarnya harusnya ada lagi yang PPJT-nya itu tuh dokumennya gimana. Nah nih contoh nih PPJT Manado Bitung. Ini PPJT awal banget pas sudah menang tender gitu kan. Pak Heri TZ itu kepala BPJT yang sebelumnya, sekarang udah Pak Danang. Tanda tangan sama direktur utamanya Jasa Marga Manado Bitung, Pak George. Nanti isinya itu adalah semua yang udah
ditetapkan di awal soal investasi. Ini contoh investasi yang di apa ya? Ibaratnya ini disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Duh, panjang di bawah. Nah, ini. Kita udah sepakat tarifnya 900 per kilo ya. Oke. Kita sepakat lagi. Em, ini kesepakatan ini banyak nih. Initial stage-nya berapa kali berapa, panjang jalan tolnya berapa, simpang susun yang dibangun ada apa aja, jumlah overpass yang dibangun 15, 3, 34, 12. Terus biaya, nah ini yang gue bilang tadi. Untuk investasi itu terdiri dari banyak komponen. In this case ada 10, tapi biasanya 10 juga sih. Dari total investasi kita 5 triliun, paling gede itu biaya konstruksi 3,2 triliun. Oke, ada peralatan tolnya nanti kita pisah-pisahin. Nah, ini desain, ini konsultan desain, konsultan supervisi sama pengendali mutu independen, eskalasi, semuanya dihitung gitu. Nah, pas kita nanti tender kontraktor, ini nggak boleh lewatin ini. Dan di kondisi Manado Bitung juga emang lebih murah, 3,1 triliun. Nah, inilah yang udah disepakati nih oleh kedua belah pihak gitu, sama pemerintah. Nantinya, oh ini detail banget. Adalah intinya nanti banyaklah dinamika di proyek gitu ya. Tiba-tiba yang dibangun bukan cuma 34 buah, tapi jadi 50. Ini juga bukan 15, tapi jadi 30. Nah, nanti semua kelebihan-kelebihan yang lewat dari perjanjian ini bisa kita tagihkan. Gua sebagai BUJT, Jasa Marga, gua nagihin nih ke pemerintah. Loh kan kita kan udah sepakat cuma 15 buah, 3 buah, 34. Tapi kenyataannya di lapangan itu gue perlu bangun lebih. Nanti akan jadi kompensasi ke tarif. Oh yaudah investasi lu membengkak. Yaudah ntar tarifnya boleh disesuaikan. Makanya sekarang di Manado itu tarifnya udah nggak 900 lagi. Tapi jadi 1111. Itu karena kita ada banyak tambah lingkup gitu lah ya. Lingkupnya nambah. Ya kurang lebih gitulah. Ini jadi panjang. Intinya itu dari pengadaan, nanti pengadaannya di pemerintah dulu, terus menang, dapatlah PPJT, habis PPJT keluar, artinya kita udah menang sebagai perusahaan jalan tol, kita yang tender ke kontraktornya, konstruksi, nanti konstruksi udah beres, kita operasiin, gitu. Nanti operasinya itu juga udah tertulis di sini, harusnya lo operasi kapan, gitu. Misalkan di sini harusnya lo operasi Februari 2019 nih buat seksi satunya. Nanti seksi 2 Desember 2019. Lalinnya udah dihitung segini harusnya gitu. Nah, nanti dinamika selanjutnya adalah yaitu pas pengoperasian banyak yang nggak sesuai sama PPJT. Ini 12.000 tulisnya, tapi gue kenyataannya cuma 4.000. Nanti kita bisa minta kompensasi lagi. Kompensasinya mungkin berupa perpanjangan konsesi yang awalnya 40 tahun, 50 tahun, karena masih belum balik modal. Ya, begitulah kurang lebih. Cuman setelah konstruksi, yang kita pegang adalah ini. Ini adalah dokumen PPJT yang akan selalu dipegang karena ini semacam kontraknya BUJT dengan pemerintah gitu. Nanti setelah 40 tahun habis, kita balikin ke pemerintah. Cuman sampai sekarang sih belum ada case yang 40 tahunnya udah habis ya. Nanti mungkin Jagorawi nih, tol pertama yang akan diserahin ke pemerintah gitu. Gimana kurang lebih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Menjawab nggak kira-kira itu masalah proyek, kontrak konstruksi, pengadaan? Jauh, Pak. Oke, investasi tadi juga udah terjawab lah ya. Yang nanya tadi si Iren ya atau Ratih ya? Nanti Atau Pak, oh iya siap. Dah gitu. Ada lagi yang mau nanya
apapun yang kalian pengen tahu soal jalan tol. Karena gue akan masuk ke materi kita soal eh, biaya pengoperasian. Jadi em, ini kita ngebahas perencanaan biaya OM ruas tol. Kurang lebih nih bahasa simpelnya adalah untuk ngerunning apa restoran berapa sih biaya operasi gue. Nah kurang lebih gitu. Tapi ini kita case-nya ngomongin jalan tol. Ini biaya operasional untuk jalan tol. Itu cara ngitungnya gimana? Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Apapun, nggak harus soal pengumpulan tol. Pokoknya anything about jalan tol lah. Dan Gimana? Kalau tadi gue Pak lihat tadi sih Pak. kebanyakan lebih ke arah konstruksi ya, nanyanya ya. Ya, investasi juga. Maksudnya emang untuk bidang pengumpulan tol ini ya balik lagi gitu ya. Emang pengumpulan tol ini intinya adalah bagian, justru pengumpulan tol ini adalah bagian kasirnya tadi ya. Kasir jadi ngomongin gimana caranya kita ngolek uang gitu. Kalau konstruksi itu gimana cara ngebangunnya, pengumpulan tol ini gimana caranya ngolek uang, gimana caranya kita dapat duit gitu. Bahasa simpel. Oke, kalau nggak ada, gua masuk ke materi aja ya. Oke, jadi perencanaan biaya operasi dan pemeliharaan itu, ya simpelnya singkat aja lah ya. Intinya kita pengen tahu, em, pasti kita perlu ngerencanain lah ya. Gue kayak sekarang juga lagi pengen, contoh lah lagi pengen buka bisnis warnet gitu. Pengen buka bisnis warnet, gue ngitung biaya listriknya, internetnya, orang yang ngejaganya, pemeliharaan eh, komputer, kursi, mouse, semuanya jangan sampai hilang, AC, biaya listrik AC, semuanya gitu. Kita ngitung buat nyari tahu per bulan tuh gue habis berapa sih. Nah, ini sama gitu. Kita lagi pengen nyari tahu per bulan tuh jalan tol ini tuh operasinya tuh berapa sih dan apa aja yang komponennya yang termasuk di biaya pengoperasian itu. Oke, ini empat ini intinya kurang lebih itu. Ya, definisinya intinya biaya eh, dalam bisnis jalan tol gitu lah. Dia bilang dalam suatu siklus pembiayaan proyek ya kurang lebih sebenarnya sih nggak biaya proyek doang tapi selama pengoperasian jalan tol gitu ya. Jadi bukan ngomongin proyek tapi justru pengoperasian jalan tolnya. Nah, biaya operasi ini tuh kita ada empat kategori. Untuk pengumpulan tolnya, itu di gerbang-gerbang di gardunya. Pelayanan lalu lintasnya, itu adalah pelayanan di sepanjang jalan tolnya. Ada derek, patroli, gitu kan. Terus ada rescue, itu semua termasuk pengoperasian gitu yang kita perlu hitung. Terus biaya operasi dan pemeliharaan untuk konstruksi, itu udah kita tahu lah ya. Sama SDM dan umum. Mungkin ini kita langsung ke contoh test case aja. Oke, karena tadi kita lagi ngomongin Bogor Serpong, kita langsung lihat aja nih. Cara ngitung biaya operasi dan maintenance-nya Bogor Serpong. Oke, ada telepon. Sebentar ya, gua angkat telepon bentar.
Oke, ini akan nyambung nih sama materi-materi kita yang sebelumnya. Pertama, cara ngitung, tentunya kita perlu tahu berapa kendaraan yang lewat, berapa kendaraan yang akan kita layani, sama kayak food court, berapa orang yang akan datang. Nah, ini sama, berapa kendaraan yang akan lewat. Kita tulis dulu aja. Ini sebenarnya pengumpulan tol ini enak gitu. Sebenarnya pengumpulan tol ini sangat ngomongin soal cara berhitung aja. Jadi selama kita punya framework yang benar ya soal flow-nya cara ngitung pengumpulan tol tuh kita ngitungnya itu mudah gitu. Karena semua tuh serba link-linkan aja, semua tuh serba rumus. Nah, rumus yang kita buat di sini adalah pertama kita perlu input lalin dulu aja. Kita udah tahu ada berapa banyak gerbang tol, oke? Karena gerbang tol inilah yang akan kita operasikan dan kita pelihara. Jadi of course kita perlu tahu gerbang tol ini ada apa aja, ada 5. Di setiap gerbang tol ini akan melayani berapa kendaraan, gitu kan? Di entrance-nya berapa, exit-nya berapa. Ini udah ada nih angka lalinnya. Jangan tanya dari mana lalinnya. Itu perlu ilmu sendiri lagi, gimana cara munculin lalin ini tuh segini. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita cuma terima aja, oke, lalinnya itu segini. Gua akan hitung semua hal yang berkaitan sama pengumpulan tol. Dah, dapat nih lalin segini. Lalin segini dapat. Sampai 2063 ini adalah sampai tahun konsesinya selesai. Sebenarnya nggak 2000, ya benar 2063 ya, karena kan tahun 2023, terus 40 tahunnya 2063. Nah, kenapa pertanyaannya baru ada 2027 lalinnya? Karena selama ini kita baru ngebangun. Oke, jadi 40 tahun itu adalah 40 tahun eh, udah termasuk ngebangunnya. Makanya kita pengen cepat-cepat ngebangun selesai, biar segera dioperasiin, biar dapat nih duitnya. Oke. Nah, 2027 ini barulah, sebenarnya dia nggak 2027 sih. Sebenarnya 2025 tuh udah ada, tapi belum nyambung. Jadi biasa tuh kita dioperasi di tol itu juga bisa, karena kita pengen cepat-cepat dapat duit, jadinya seberapa panjang itu dulu aja kita operasiin. Itu bisa gitu. Makanya tadi ada bahasa seksi 1 sama seksi 2 kan. Yang di sini nih, yang di sini. Itu ada tuh seksi 1, seksi 2. Ini artinya apa? Artinya kita pengen segera operasiin itu meskipun belum nyambung full. Karena emang nggak bisa dipungkiri terlalu idealis kalau kita harus nyambung dulu ujung ke ujung baru kita operasiin. Kan agak absurd aja gitu. Lu udah nyambung, lu target 40 kilo, lu udah jadi 38 kilo. Cuma gara-gara 2 kilo nggak nyambung, lu nggak operasi-operasiin kan sayang gitu. Maksudnya operasi itu padahal lu udah dapet duit. Nah, ini sama. Kita juga pengen segera operasiin, makanya 2025 itu udah ada sebenarnya. Cuman untuk perhitungan lebih enaknya kita hitung pas sudah nyambung aja. Oke, 2027 nyambung, ngalinnya sekian di 5 gerbang. Kaitannya kemana? Kaitannya nanti ke jumlah gardu. Oke, ini lalin yang di atas. Kita hitung gardunya. Cara ngitung gardu gimana? Cara ngitung gardu itu ada tuh kemarin eh, di di pedoman perhitungannya ada memang. Cuma kita nggak sempat bahas sih. Eh, mau dibahas saya. Oke, kita coba bahas singkat aja lah ya. Nah, dari lalin, tahu dari mana kita gardu yang cukup berapa? Ini ibarat Dufan, Dufan ya. Kita lagi ngomongin berapa sih loket yang pas biar antrian Dufan ini nggak terlalu rame gitu. Nggak mungkin dibuat satu gitu kan. Kita tahu satu loket itu paling murah, cuma perlu bikin satu loket sama satu orang. Tapi tentu itu nggak convenient atau nggak nyaman buat kita sebagai customer antri berapa panjang. Tapi mau bangun 100 loket pun juga kemahalan gitu. Nah, cara ngitungnya adalah kita udah tahu ini kaitannya sama waktu transaksi dulu ya. Gue kasih kalian tabel waktu transaksi. Oke. Nah, ini. Jadi itu adalah waktu layanan yang udah kita hitung.
Simpelnya nggak usah terlalu pusing, fokus sama yang gue boltin ini aja. Oke. Simpelnya adalah kalau dia golongan satu, berarti masuk di single, di sistem terbuka, dia perlu waktu 10 detik buat transaksi. Dah, itu aja yang perlu kalian tahu. Kalau 10 detik waktu transaksi, terus kita punya kendaraan yang sekian banyak tadi, yang di sini, oke. Nah, itu rumusnya itu tinggal gini doang. Pokoknya ada rumus juga lah. Tinggal dikali sama B10. Mana B10? Oke, D392. Nah, ini. Lihat ya, ada asumsinya ya. Nih, waktu gardu masuk 10,5 detik per kendaraan, gardu keluar 12,5 detik per kendaraan. Nah, nanti detik-detikan ini tuh akan jadi perhitungan. Nah, ini di sini. Ini masih peak hour. Jadi dari lalin lalin yang kita hitung ini kan lalin per hari nih. Oke, ini lalin sorry, ini lalin per hari yang ini. Setelah lalin per harinya dapat, kita buat dulu dia jadi peak hour. Peak hour itu artinya apa? Artinya ada jam-jam yang dia padat. Karena gini, kan nggak mungkin ya lalin per hari itu 64.000. Misalkan yang ini nih, lalin per hari itu 16.000, berarti tiap jamnya itu adalah 16.000 dibagi 24 jam. Kan nggak gitu. Karena nggak mungkin lalin sehari ini terspread sangat merata di setiap jamnya. Kan pasti kan jam-jam subuh tuh sepi, terus ada jam-jam 12 atau jam 5 sore pulang kerja itu yang rame. Nah, kita udah analisa. Jam rame itu, dalam 1 jam itu, biasanya ada 8% dari total lalin di hari itu. Nah, itu udah analisa kita. Jadi, ini itu adalah 8% dikali lalin. Jadi kita pengen tahu nih, di tabel ini adalah tabel peak hour. Jam paling puncaknya di GT Salabenda itu tuh bisa 1.300 kendaraan. Setelah itu kita hitunglah gardunya ada berapa. Dari 1.300 ini kita bagi sama waktu transaksinya. Ini rumus, pokoknya intinya kan kurang lebih paham ya. Ada 1.300 kendaraan per jam. Waktu ngelayanin gardu kita, satu gardunya kita itu perlu tadi adalah 10,5 detik per kendaraan. Dan kita harus maksimal tuh 10 antrian. Oke, jadi itu udah ada batasan-batasannya tuh. Satu gardu bisa 10,5 detik per kendaraan, maksimal 10 antrian. Setelah dari perhitungan itu, kita udah dapat, oke, berarti gue perlu 4 gardu. Udah 4 gardu itu dengan spesifikasi tadi, pasti bisa melayani 1.300 kendaraan per jam ini dengan panjang antrian maksimal 10 kendaraan. Gitu. Tapi kita buletin jadi 5 ya. Ini exit. Sorry. Ini salah. Jangan lihat ininya ya. Yang ini nih. Di round up ke 5 gitu. Nah, intinya kita tidak bisa ngitung gardu dari lalin. Itu yang perlu kalian tahu. Dari lalin, pasti ketemu perlu gardunya berapa. Nah, dari gardu, kita bisa ketemu personilnya. Nah, ini rumus juga nih. Di Salabenda, oke, kita udah rekap, singlenya perlu 5, multinya perlu 2, single 3, multi perlu 2. Nanti dari GT gardu-gardu itu akan muncul nih kepala shift-nya berapa. Ini kalau kalian ingat yang kemarin itu kepala shift itu adalah CSS ya. CSS itu satu grup 5 orang. Di Salabenda ini artinya satu grup. Nanti ada satu momen dia naik di 10 grup. Ini semua rumus. Ini akan sangat ribet kalau kalian hitung, tapi yang penting secara konsep kalian tahu aja. Gue tahu lalin gue ubah jadi jam puncak, biar tahu di paling parahnya itu tuh, paling puncaknya itu berapa sih lalinnya. Dari lalin, kalau gue udah tahu, gue bisa tahu gardu. Dari gardu, kalau gue udah tahu, gue bisa tahu
kebutuhan orangnya dulu. Kita ngomongin orang dulu nih. Kepala gerbang tol cukup satu dalam satu ruas. Kepala shiftnya satu grup. Ini rumus saja, bisa tahu itu. Petugas layanan transaksi CS itu bisa tahu juga. Oke, ini sama aja petugas layanan transaksi. Satpam ada rumusnya juga. Satpam itu sejumlah kepala shift-nya. Itu rumusnya gitu. Ya, intinya sih ini semua udah rumus gitu. Jadi kalian cukup tahu konsepnya aja. Cuman rumus itu pun kalian juga harus ngerti kenapa demikian gitu. Kayak gini nih. Kayak gardu masuk, dia bilang satu orang putar untuk 8 GTO single. Nah ini tuh kalau kalian ingat sama dengan yang kita pelajarin kemarin di sini ya. Nah, dari sini. Oke, satu CS, satu petugas itu bisa ngelayani 8 gardu kalau dia GTO single di gardu masuk. Bahasa mudahnya adalah semua GTO single yang ada palangnya, yang kemarin jawab ada palang, itu satu petugas bisa ngelayani 8 gardu kayak gitu. Karena 8 gardu single itu sangat tidak mungkin ada error. Maksudnya itu adalah jenis gardu yang paling sedikit possibility errornya. Toh yang lewat juga cuma golongan satu, nggak mungkin ada golongan lain, jadi udah pasti jelas golongan satu. Terus kalau gardu masuk juga bisa pinjam kartu di belakang kalau uangnya habis. Tapi kalau gardu keluar, eh, meskipun nggak bisa, tapi tetap secara sistem dia udah nggak perlu ngebaca golongan gitu. Sorry, ini gardu masuk, gardu keluar, terbuka juga sama. Jadi untuk GTO single tuh kita anggap semua itu effortnya sama, nggak ada yang lebih susah antara terbuka ataupun tertutup gitu. Ini kurang lebih udah balik ke yang kemarin lagi, cuman intinya kita tinggal mengacu ke tabel ini aja gitu. Udah ya, personilnya udah dapat nih. Semua kebutuhan terkait orang itu udah dapat cukup dengan gardu. Karena apa? Karena gardu personil itu hanya ngelayanin gardu gitu. Loh, tapi katanya tadi ada pelayanan transaksi yang direct segala macam. Nah, itu udah terhitung em, di tempat lain gitu ya. Tempat lain itu maksudnya di bidang lainnya. Wait. Oke, kita terusin dulu ya. Harusnya pemeliharaan tuh ada di sini. Jadi, sorry, pemeliharaan. Layanan lalu lintas. Rekap. Kita coba ke sini dulu ya. Jadi, ini udah ngerekap semua komponen biaya eh, operasi dan pemeliharaan. Tapi memang untuk pembagian subkategorinya itu akan beda sama PPT tadi ya. Sebenarnya itu juga sangat fleksibel sih. Kita nggak harus ngikutin itu banget, karena goal-nya adalah kita pengen tahu tuh ini aja nih. Total tuh berapa sih sebenarnya? Nah, kalau di case Bogor Serpong ini, total biaya operasi setiap tahunnya itu adalah 34.000 kali juta. Ini dalam juta rupiah ya. Jadi ini 34 miliar.
34 miliar dalam setahun, berarti dalam sebulannya itu tinggal dibagi 12 kurang lebihnya, itu 2,8 M. Nah, kalau kalian kebayang, kalau kalian penasaran berapa biaya operasi jalan tol, ya kurang lebih segitu. Sebulan habis 2,8 M, 3 M, ini untuk Bogor Serpong yang panjangnya itu 31 kilo doang. Oke. Kalau ngomongin Jakarta Cikampek, itu lebih mahal lagi gitu. Nah, untuk ngitung jumlah total di sini, kita ngebaginya 4 gitu ya. Tadi ada biaya investasi. Investasi ini artinya sekali keluar selesai, makanya dia nggak ada lagi, karena 2027 baru nyambung, ya udah 2027 keluar, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Tapi nanti bisa muncul lagi di 2033, karena kita anggap, tapi nggak akan sebesar di awal gitu ya. Jadi biaya investasi ini, karena sifatnya investasi, aset, bukan pengeluaran yang operasional, jadi pasti enggak tiap tahun ada. Kalaupun ada di tahun selanjutnya, itu kemungkinan besar adalah pengadaan untuk barang-barang yang kita anggap sudah rusak dari 2027 ke 2033, sekitar 6 tahun gitu ya. Nanti rinciannya apa, di dalamnya ada. Dan ini nggak ada rumus yang pasti sih ya. Kita nggak ada yang namanya rumus gardu atau investasi itu harus setiap 6 tahun sekali diganti. Nggak ada. Itu lebih ke asumsi, eh, eh, dan itu sangat apa, subjektif gitu. Tergantung kita menilainya gimana. Kayak gue ngerasa ini perlu, ini nggak perlu, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada ilmu pastinya. Nah, ilmu pastinya itu lebih ke yang bawah. Kalau tadi investasi, operasi dan pemeliharaan ini ilmu pasti. Personil tadi udah ngitung, oke, ini kebutuhan orang-orangnya. Kemudian kalau pemeliharaan, perlengkapan gardu, longboat, ini juga sangat, apa ya, nggak ada rumus pastinya. Kita biasanya ngambil dari realisasi yang udah ada. Jadi kita secara historis aja, historis itu gimana sih pengeluaran di ruas lain. Kita ambil aja sebagai data. Jadi biaya rutin untuk, eh, pemeliharaan itu kita ngambil, perlengkapan transaksi itu kayak itu yang kemarin ya, kabel apa, roll paper buat nota segala macam, itu juga nggak penting. Tapi intinya kita hitung semuanya secara detail, semua pengeluaran yang mungkin terjadi. Nah, ini kendaraan operasional. OM rutin. Nah, kendaraan ini memakan, dihitung juga ya, karena biayanya cukup gede. Oke. Ya intinya sih, semakin detail semakin bagus. Em, Pada praktiknya kita yang paling mudah adalah, karena kan kita kan banyak unit juga ya di jasa marga. Ada unit yang udah specialized atau sudah khusus untuk menghitung detail ini. Kita tinggal minta, gue minta dong, biasanya untuk ruas itu lu ngitung apa aja. Ya udah, dari format itu tinggal kita hitung versi kita di Bogor Serpong ini. Nah, kurang lebih gitu. Sisanya itu, sangat apa? Ya, perlu megang data dulu lah baru kebayang. Tapi kurang lebih adalah secara konsep, untuk biaya operasi dan pemeliharaan ini adalah biaya ngitung operasional restoran, warnet, segala macam. Kita ngitungnya pasti sedetail mungkin. Bahkan kalau di warnet atau di toko itu kita sampai ngitung plastiknya juga kan. Plastik buat, kalau toko baju, plastik buat barang bawaannya itu habis berapa. Kalau ada satu order, berarti satu plastik gitu. Ya kurang lebih gitu. Ini adalah biaya untuk ngitung operasional dalam sebuah bisnis. Kalau case ini adalah bisnis jalan tol. Nah, mungkin tambahan, kita itu ada wacana MLFF. MLFF itu apa? Itu adalah multi lane free flow. Kalau kayak Singapura, itu udah nggak perlu bayar di gerbang lagi, nggak perlu tapping, langsung lewat. Nah, kurang lebih kita udah mempersiapkan kalau kita perlu, eh, atau kalau di Bogor Serpong ini, karena biaya rekap yang kita hitung ini kan masih gardu ya, gerbang konvensional.
gerbang yang sekarang itu berjalan gitu. Nah, kalau udah MLFF itu udah beda cerita karena kita udah nggak main lagi gerbang-gerbangan, kita mainnya portal. Kalau kalian tahu, biasa di daerah gerbang itu pasti meluas karena kan di gerbang itu ngelayanin transaksi gitu ya, bukan cuma orang lewat tapi orang berhenti. Artinya dia perlu lebih luas, kayak Jakarta Cikampek menggendut gitu kan tengahnya. Nah kalau MLFF ini nggak perlu, jadi jalan tuh lurus-lurus aja, cuma perlu portal. Nah itu akan mengaruh kemana? Ya artinya pertama kita nggak perlu ngebangun rigid atau beton sebesar gerbang biasa. Kita nggak perlu pasang gerbang lagi, biaya-biaya investasi, personil itu akan berkurang. Nah cara ngitungnya itu seperti ini kalau MLFF. Jauh lebih simple, jauh lebih simple gitu ya. Kita cuma perlu tahu ada 5 segmen, oke, lajurnya ada 3, kita nggak ada nambah lajur gitu kan. Maksudnya 3 lajur itu ya jadi ya 3 aja gitu. Beda sama gerbang konvensional yang jadi lebih banyak lajurnya, bisa puluhan belasan, karena kalau antrian banyak, nah ini cukup 3. Artinya dari 15 ke entry, ada biaya yang sudah dihitung, ini given angkanya, ini juga sama given, bedanya cuma tanpa PPN sama dengan PPN doang sih sebenarnya. Nah, biaya ganti juga given, tinggal dikali doang. Sesimpel itu. Nah, biaya CTSP ini sekali bayar, kalau biaya gantri ini tergantung jumlah gantry. Jadi ini jauh lebih simpel sih. Cuma kalau ditanya, apa sih biaya CTSP, isinya ada apa aja, biaya gantry isinya apa aja, ya itu akan banyak lagi. Kurang lebih itu akan detail lagi, sedetail yang di sini. Gitu. Dia nanti akan hitung, banyaklah perintilannya. Kita nggak masuk ke sana, cuma intinya FYI aja, kalau nanti MLFF ini jadi, kemungkinan besar ya akan ada shifting biaya gitu. Maksudnya yang tadinya kita ngomongin 2030 ya. Kalau konvensional itu perlu 39 M per tahun. Tapi kalau MLFF hanya 28 M per tahun. Jadi kita hemat 10 M, lumayan ya. Gitu. Ya, kurang lebih begitu ngomongin soal biaya operasional dan maintenance di jalan tol. Gimana? Ada yang mau nanya? Oke, oke, silakan. Yang mau ke toilet, silakan. Baik lagi ya, kalau emang bisa on cam, gue saranin on cam gitu, biar lebih apa ya, ngaruh lah pokoknya ke psikologis belajarnya kalian. Dah, pokoknya dari gue materinya udah beres kalau biaya operasi dan pemeliharaan. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya di materi itu atau di luar materi itu, gue open. Mau nanya materinya si Salman atau Aulia pun juga nggak masalah gue. Pokoknya anything about jalan tol. Emang dari kalian ada yang berencana mau masuk jasa marga kah? Kalau boleh tahu, ada yang berencana? Mau Pak. Udah, emang kalau jasa ini udah kayak interview ya. Padahal gue juga bukan rekrutmen. Tapi gue pengen tahu, emang kenapa pengen jasa marga gitu?
Karena masih belum tahu Pak kenapanya. Ya nggak masalah sih. Siapapun yang bisa nerima ya kenapa harus milih-milih ya. Pokoknya bisa masuk dulu aja nggak sih? Cuman satu aja berarti yang berminat jasa marga. Mau Pak. Saya pengen ke kontraktornya Pak. Lo pengen kontraktornya? Saya. Soalnya sih dari kan gue ada berurusan sama kontraktor juga ya. Mostly orang kontraktor tuh sebenarnya pengennya jadi owner, bukan jadi kontraktor. Kenapa Karena Pak? karena kontraktor itu, wah lu capek, bakal capek sih. Itu benar-benar kayak, nah, tapi kalau gue ngomong gini ntar nggak banyak yang masuk kontraktor. Hmm. Enggak apa Pak. Oke. Sebenarnya plus minus lah. Kontraktor itu jam kerja dan hari kerja itu cukup unik. Dia itu nggak ada tanggal merah. Semua tanggal merah itu ya tanggal hitam buat dia. Jadi kalau gue di Manado ini kemarin, kan banyak tuh orang-orang kontraktor yang bukan orang Manado, tapi karena penempatannya di Manado, mau nggak mau kan. Mostly orang Jawa semua sebenarnya. Nah, mereka itu, karena dari Jawa, cara kerja mereka adalah 2 bulan kerja nonstop, nggak ada libur, hari Sabtu Minggu kerja, tapi setelah 2 bulan dikasih 8 hari cuti ke rumah mereka. Jadi ibaratnya Sabtu Minggu itu dikumpulin, terus di rap di ya, dijadiin satu langsung 8 hari gitu. Jadi 2 bulan kerja 8 hari libur, 2 bulan kerja 8 hari libur. Nah itu cukup unik karena ya berarti selama 2 bulan itu ya kerja terus gitu dan kerjanya itu juga nggak ngeliat jam. Kalau ngecor kan apalagi kan nggak mungkin ya siang-siang panas-panas, pasti kan pas malam. Jadi lumayan lumayan nggak 8 to 5 lagi sih, tapi ya 24 jam gitu. Tergantung apa yang lagi mau dikerjain. Tergantung penyerapan ya. Kita ngomongin penyerapan. Penyerapan itu artinya kontraknya kontraktor 1 miliar. Lo harus selesai itu dalam 1 miliar kekecilan. 3 triliun. Habis dalam waktu 3 tahun. Setahunnya 1 triliun bagi 12, let's say 100 M per bulan. 100 M per bulan tuh lo harus kerjain gitu. Nah, terkadang kalau lu progresnya lambat di awal, tengah-tengah tuh bisa dituntut buat ngerjain kerjaan 500 M per bulan gitu. 500 M itu ya berarti ngecornya banyak gitu. Ngebangun apa ngaspalnya banyak. Ya itu jam-jam yang udah pasti bulan tuh bulan-bulan yang lu nggak bakal tidur lah gitu. Jadi kalau mau jadi kontraktor, memang sih lebih kepake sipilnya ya. Kalau jadi owner tuh yang kepake tuh kayak cuma ilmu menkon aja. Kita manage sumber daya alat, manusia, materialnya itu hitung-hitungannya gimana. Itu yang which is gue lakuin pas gue di Manado, gue lebih ke Mencon. Jadi gue make sure nih target-targetnya kontraktor yang dia bilang, oke gue mau ngecor tiap harinya 2000 kubik. Gue convert tuh ke material. 2000 kubik beton tuh perlu berapa banyak semen, agregatnya berapa, terus batching plan-nya sanggup berapa kubik per jamnya, ngasilin beton, ngaduk-ngaduknya gitu kan. Truck molennya ada berapa, TM-nya cukup nggak gitu-gitu. Jadi owner lebih kepake Mencon. Tapi kalau lu pada pengen ke struktur yang benar-benar eksekusi konstruksi, memang kontraktor. Tapi kalau lu lebih pengennya mikir, bikin kajian, cuman bilang ini ngitung-ngitung doang, ini masuk atau nggak masuk, konsultan aja gitu. Itu sipil banget, tapi dia lebih nggak eksekutor. Jadi cuman bilang, lu kalau mau ngebangun bangunan ini, lu perlu pembersihannya gimana,
semennya kelas apa, betonnya kelas berapa. Ya, tapi itu so far sih yang gue lihat dari kontraktor itu kebanyakan pengennya jadi owner karena jam kerjanya nggak sehat gitu. Tapi sih memang kalau masih muda yang belum berkeluarga sebenarnya nggak masalah banget sih jadi kontraktor. Karena menurut gue kalau ngomongin soal duit memang tapi nggak tahu juga sih duit itu juga nggak bisa sama gitu. Maksudnya gajinya kan pasti ada. Cuman ada beberapa proyek yang kalau lagi untung, profit, ya dia bisa bagi-bagi bonus ke karyawannya di proyek itu. Tapi kalau misalkan nggak ada bonus, maksudnya nggak ada profit lebih, ya lu nggak ada bonus juga sih. Jadi tergantung kontraktornya itu pinter nggak nyari duit di proyek itu. Karena di kontraktor tuh lumayan, apa ya, lumayan, ya itu kan ibaratnya dia jualan ya, jualan barang ya. Dia jualan beton, jualan besi. Jadi lumayan banyak negosiasinya gitu. Pinter-pinter jualan lah di kontraktor. Tapi bukan curang ya, bukan yang kayak lo harus 1.000 kubik, tapi lo cuma ngecor 800 kubik gitu. Nggak gitu cara ngambil untung di kontraktornya. Itu kan lebih ke curang tuh. Intinya kalau lo pada mau masuk jasa marga, paling mentok itu yang akan kepake menurut gua, eh, ya sebenarnya bisa juga sih lo ngerti, ya lo sebagai pengawas pengawas lapangan gitu, kayak pimpro, pimpinan proyek, itu emang harus ngerti teknis, tapi lu nyuruh-nyuruh gitu. Makanya itu juga kenapa banyak orang kontraktor pengen masuk owner, karena bisa juga sipilnya kepake, tapi dia modalnya modal nyuruh gitu. Jadi ngecek ke lapangan, ya tahu ini salah nih kayak gini nih, pembersihannya kawatnya nggak begini, harusnya nih kawatnya putarannya gimana segala macam, ceker ayam kalau pada tahu gimana. Ya lu modalnya modal pengawas jadinya. Cuman ngerti sipil juga, harus ngerti sipil juga. Cuma berarti kalau pengen masuk jasa marga, itu bukan eksekutor, intinya gitu. Pengawas iya, menkon iya, gitu. Ada lagi gak? Pak, saya mau nanya Pak, Hmm, kalau untuk drafter di jasa marga itu apa masih kepake atau gimana ya Pak? Maksudnya untuk pekerjaannya? enggak. Kita semua by konsultan. Event tadi yang desain ini pun juga itu bukan kita nih, yang tadi ya, yang ini kan kalau tadi dilihat di atas itu kan bukan jasa marga. Kalaupun jasa marga, enggak sih, enggak ada sih, enggak ada. Bahkan kalaupun jasa marga enggak ada. Kita di sini enggak ada drafter sama sekali. Di kontraktor tuh kalau mau drafter. Tapi drafter tuh juga capek. Drafter terlalu kontraktor sih. Sebenarnya kalau mau masuk jasa marga tuh harus kuat data. Jadi sipilnya itu lebih ke sipil pengetahuan, tapi nanti lo kerjanya itu akan mengkaji, menghitung, mikir gitu. Ya kayak tadi lah yang Excel biaya operasi dan pemeliharaan itu, biaya OM.
akan ke arah-arah sana aja. Lo ngolah lalinnya berapa, itu kalau di bidang operasi kayak gue ya. Tapi kalau bidang konstruksi, eh, ya itu tadi lebih ke pengawasan gitu, bukan eksekutor. Drafter kita nggak perlu karena apa? Karena pasti di semua semua bawahan kita itu maksudnya adalah em, entah itu kontraktor, entah itu konsultan, pasti semua ada yang kita hire dan pasti mereka yang buat gambarin dan pasti kita minta mereka yang buat gitu. Jadi nggak mungkin di kita drafternya. Kalau kalian jago CAD, mau masuk jasa marga, siap-siap aja nggak terlalu kepake gitu CAD-nya. Tapi kalau kalian bisa VSIM, bisa yang pemodelan-pemodelan apa itu, eh, lalu lintas, itu masih kepake. Even let's say kalian jago struktur pun, kita udah ada konsultannya juga gitu. Cuman yang penting kalian tahu pola pikirnya atau prinsipnya struktur. Jadi kita bisa men-challenge konsultannya. Konsultannya bilang, enggak Pak, ini struktur dengan fondasi pancang bisa. Oh, nggak bisa Pak. Fondasi pancang itu friction sampingnya, konusnya segala macam. Nah, kalau kalian ngerti konsepnya, kalian bisa challenge gitu. Tapi balik lagi, kalian kalau bisa pun, kalian bukan sebagai apa ya? Kalian itu sebagai pengawas intinya. Jadi pengawas konsultan, pengawas kontraktor, nge-challenge doang. Bukan yang menghitung langsung dan yang kalian akan dipakai hitungannya. Enggak. Karena lebih ke sistem cross-check. Karena balik lagi jasa marga ini owner. Semua tuh udah ada yang ngerjain. Kita tinggal nyuruh, tapi kalau cuma nyuruh, kalau nggak ngerti kan sama aja. Lebih bagus kalau kita nyuruh, tapi kita ngerti. Jadi tahu kalau salah dan nggak benar tuh gimana. Ada lagi. Di sana tuh, gue dulu ada mata kuliah kayak ETAPS, SAP, SAP 2000. Ada nggak di sana? Nggak ada, Pak. Cuman diajarin. Ngitung struktur masih tulis tangan atau udah pakai software? Sekarang udah masuk pakai SAP, Pak. Baru masuk pakai SAP. Oh, zaman gue tuh masih tulis tangan gitu. Jadi kayak rumus yang udah ada itu, ya masih ngitung tulis tangan lah. Padahal di SAP itu kan udah ada rumus segala macam. Ya intinya sih kalau udah kerja sih semua sih serba rumus sih ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi tulis tangan kalau kayak zaman kuliah. Jadi maksud gue adalah yang penting kalian tuh ngertiin konsepnya aja gitu. Konsepnya ya, bukan ngafalin rumusnya. Tapi kayak konsep kayak, oh kalau tadi kayak pancang tuh daya dukungnya dia itu ada dua gitu. Dinding-dindingnya, friction samping, sama di ujungnya. Udah cukup tahu gitu aja. Nggak perlu tahu rumusnya gimana friction samping. Bukan nggak perlu tahu ya, tapi nggak perlu dihafalin juga gitu. Nantinya pas kerja itu semua akan by rumus juga gitu. Besi, beton. Kalau beton tuh ditekan lemah, apa bukan ditarik itu lemah tarikannya. Makanya dia kalau kayak gini,
ditekan sini tengah, dia ada dua tumpu di sini, gampang patah. Makanya perlu besi, besinya di atas sama di bawah. Itu nggak perlu dihafalin rumusnya itu, tapi konsepnya aja yang dibayangin. Oh, tulangan tuh kalau beton tuh lemah di bagian bawahnya, karena bagian bawahnya pasti ketarik kayak gini kan. Bagian atas saya ada tekanan, jadi lebih kuat. Bagian tarikan yang di bawah inilah yang perlu perkuatan besi. Kayak gitu-gitu aja, yang penting. Tapi kalau mau jadi perencana, konsultan ya memang harus hafal rumus. Ada lagi, ada lagi. Kalau nggak ada, gua tutup. Bebas mau nanya apa aja. Dari kelasnya Salman sama Ai dan ini, dan yang tadi siapa sih Pak Johan ya? Kalian lebih ke arah yang mana gitu? Lebih demen atau lebih lebih penasaran sama yang mana? Manajemen proyek, Pak. Oh, oke oke. Oke, udah nggak ada lagi. Ya wes, kalau udah nggak ada, eh, kita ketemu lagi minggu depan. Harusnya kalau minggu depan udah bisa balik ke hari Kamis. Jadi kita ke Kamis lagi aja. Kalau masih ada yang mau ditanyain, silakan ditulis dulu aja pertanyaannya. Ntar kita discuss minggu depan hari Kamis. Harusnya minggu depan hari Kamis itu terakhir gua ngajar untuk materi materi apa ya? Materinya itu namanya yang ini paling atas sistem jaringan tol. eh Setelah itu kita ada praktikum. Praktikumnya itu di minggu depannya lagi. Jadi di minggu tanggal 26 sampai 28 atau 30. Nggak tahu nih ya liburnya kalian gimana nih. Makanya 29-nya libur. Dah setelah itu UAS harusnya. Jadi harusnya benar-benar minggu depan itu adalah waktu terakhir untuk bisa nanya-nanya. Pas praktik kayaknya nggak tahu nih gimana. Karena kan praktik itu kan udah nyebar-nyebar ya infonya ya. Kebagi dua kelompok ya. Ya pokoknya info gitu sih yang gue dapat dari Faras kebagi dua kelompok. Jadi kalau mau nanya semua soal pengumpulan tol materinya Faras atau materinya gua dikumpulin dulu aja ya. Biar nanti di tanggal 22 itu udah terjawab semuanya. Oke, paling gitu dari gua. Em, Boleh on cam kayak kita foto dulu. Kayak gua kemarin lupa foto. Maaf Pak, Ya, untuk PPT presentasi, PPT materi yang tadi boleh dikirim ya, Pak? siap, boleh boleh boleh. Makasih Pak. Oke, kita foto dulu yang ada aja. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Kalau begitu, kalau udah nggak ada, thank you buat attention, buat kehadiran, pertanyaan, dan semuanya. Semoga bermanfaat ya materinya ya. Silakan lanjut kelas lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.